Insyaallah qul batilina batilina la yatakallamuna man rahman wa qanas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa thumma ila jami'i ulama muslimin sallallahu sultan ya Syekh Abdul Qadir Anjina sallallahu Syekh Hasan al-Basri wa Sufyan sallallahu alaihi wasallam ilmi muslim wa sallallahu ala hadrati Syekh Arab ala qaraqi wa hadis Syekh Taif al-Imam Abdul Qasim al-Junaid al-Baghdadi wa Syekh Muslim sallallahu alaihi wasallam Hujjatul Islam Muhammad bin Muhammad al-Ghazali atas Syekh al-Arab Syekh Ahmad Rifai khususan ila musannif hadal kitab Syekh al-Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad wa usulihim wa furu'ihim wa ila kutubi hadha zaman wa sa'ila awliya syai'ulillahi lana wa lahumul fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi mala'a quluba awliyaihi bi mahabbatihi wa ikhtassa arwahahum bi syuhudi 'azamati wa hayya asrarahum li hamli aba'i ma'rifatihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa tasliman bi qadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin muhtaramin, para alim, para ulama, para asatidz, sesepuh bini sepuh dan segenap jamaah salat maghrib Masjid Ar-Raudhah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, malam ini kita bisa ditakdirkan untuk kembali melanjutkan istiqomah kita, wirid kita, mengaji kitab Risalatul Mu'awanah yang insya Allah mungkin tidak lama lagi akan khatam ini ya. Sudah semakin tipis. Jadi ini sudah bab atau pasal ke 156. Insya Allah sekitar 180 mungkin pasal itu. Jadi tinggal sedikit lagi. Mudah-mudahan kita ditakdirkan bisa menghatamkan kitab ini. Amin Allahumma amin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharaini amin. Rabbi yassir wa'in. Faslun. Wa 'alaika bil hubbi fillah hatta yasira subhanahu ahabba ilaika mimma siwah. Ini juga pasal atau bab yang dimensinya itu bergerak di wilayah batin ya. Jadi di wilayah hati kita, yaitu babnya itu mencintai Allah. Akan sangat sulit ya, kita untuk bisa mencintai Allah selama kita tidak mengenal Allah. Karena makalah yang paling sering kita dengar itu tak kenal maka tak sayang. Bagaimana kita bisa mencintai Allah kalau kita tidak kenal? Ya. Maka anjuran untuk mencintai Allah itu berarti juga terselip anjuran untuk kita bisa mengenal Allah. Karena jalan untuk mencintai tidak bisa tercapai kecuali dengan pengenalan. Ya. Wa 'alaika bi hubbi fillah, maka hendaklah engkau mencintai Allah. Hatta yasira subhanahu,
hingga menjadi Allah itu ahabba, zat yang paling kita cintai, mimma siwah, dibandingkan dengan yang lain, dibandingkan dengan istri, dibandingkan dengan anak kita, dibandingkan dengan diri kita sendiri. Allah itu yang paling dicintai. Kalau para arifun, para sufi itu tidak sekedar paling dicintai, tapi memang yang dicintai ya hanya semata-mata Allah. Satu ketika ada seorang sahabat Nabi dari daerah Arabi, dari daerah pedesaan, dari Badui Arab, itu datang kepada Nabi kemudian bertanya, "Wahai Nabi, saya ini kepingin bisa mencintai panjenengan billahi, karena Allah." Jadi mencintai seseorang karena Allah. Kata Nabi, kamu harus rela berhidup susah, ya, menerima yang engkau cintai. Jadi kita tidak bisa mencintai sesuatu, seseorang, kalau kita nggak siap dengan segala penderitaannya. Cinta kita masih belum utuh. Tapi kalau kita sudah rela untuk bersusah payah, berkorban untuk yang kita cintai, nah itu baru cinta yang sesungguhnya. Abu Bakar As-Siddiq itu salah satu orang yang paling dicintai Nabi, dan juga salah satu orang yang paling mencintai Nabi di dunia ini. Ya, mungkin yang paling mencintai Nabi ya istri beliau, ya, Sayyidah Khadijah atau Aisyah. Tapi cintanya Abu Bakar kepada Nabi itu luar biasa, sampai-sampai Nabi mengatakan berkali-kali di dalam hadisnya, tidak ada satupun orang yang lebih mulia daripada Abu Bakar di sisiku. Tidak ada iman, ya, yang lebih tinggi dari Abu Bakar. Seandainya iman seluruh umatku ditimbang di satu sisi dengan imannya Sayyidina Abu Bakar di sisi yang lain, maka akan lebih berat imannya Sayyidina Abu Bakar. Artinya Abu Bakar adalah orang yang paling mencintai Nabi. Kita lihat tuh, Abu Bakar sangat mendampingi Nabi, tidak hanya mengorbankan hartanya, bahkan rela mengorbankan dirinya dan seluruh keluarga, rela demi Nabi. Jadi orang yang mencintai itu harus rela untuk menerima rasa ndak enak juga. Kalau kita mengatakan ingin mencintai Allah, semata-mata mencintai Allah, kita harus rela untuk menerima cobaan dan ujian dari Allah. Nah kok gak enak ngono, ya. Nah bukankah panjenengan juga sama, Pak? Panjenengan mencintai istri atau ibu-ibu mencintai suaminya, juga siap toh menerima segala kekurangannya, siap menerima gak enaknya, ya. Allah itu maha sempurna, Allah tidak punya kekurangan. Tetapi Allah itu senantiasa, kalau mencintai seorang hamba itu adalah diberikan ujian dan cobaan. Ingin tahu Allah seberapa besar cintanya hambaku itu kepadaku. Ya. Jadi pernyataan
saya mencintai Allah, saya mencintai Rasulullah, itu pernyataan yang ada konsekuensi. Bal hatta la yasira laka mahbubun illa iyah. Hingga kalau kita sudah mencintai Allah sedemikian rupa, tidak ada yang lebih dicintai illa iyah kecuali hanya Allah. Wa sababu wujudil hub min jihatil mahbub. Biasanya kita mencintai sesuatu itu karena dari sudut pandang yang kita cintai. Kalau kita mencintai istri, pasti istrinya dianggap layak untuk dicintai. Mungkin karena cantiknya atau karena perilakunya, mungkin karena apalah ya. Karena memang ada hal-hal yang membuat orang tersebut layak untuk dicintai, atau sesuatu itu layak dicintai. Nah, jadi cinta itu melihat objeknya. Semakin imma wujudu kamalin fi au husulu naulan, ya. Kalau dia dilihat dari keindahan, dari keagungan, dari kebaikan, maka tidak ada yang lebih indah, tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih loman, dermawan, dan tidak ada yang melebihi apapun selain Allah. Maka sesungguhnya yang paling berhak mendapatkan cinta kita itu adalah Allah itu sendiri. Apakah berarti nggak boleh Pak kita mencintai istri, harus mencintai Allah tok? Apakah kita nggak bisa mencintai anak kita, mencintai keluarga kita, teman-teman kita? Justru karena kita mencintai Allah dengan sesungguhnya, maka kita akan mencintai istri suami kita, mencintai anak kita, mencintai keluarga kita dengan cinta yang benar. Kalau kita tidak mencintai Allah, cinta kita arahkan kepada makhluk, cinta kita akan menyiksa, akan justru menjadi siksaan buat kita. Tapi kalau kita mencintai Allah dulu, karena cinta kepada Allah, maka kita akan cinta kepada makhluknya. Maka kita akan mencintai makhluknya karena Allah, bukan karena makhluk itu sendiri. Jadi kita kalau mencintai Allah dengan benar, maka kita akan mencintai pasangan kita, mencintai anak kita karena Allah. Saya mencintai anak saya karena Allah. Karena Allah itu maksudnya gimana? Karena Allah yang memberi. Karena Allah yang menciptakan anak saya. Karena mereka adalah titipan Allah. Karena mereka titipan Allah, saya tidak boleh menyia-nyiakan mereka. Saya tidak boleh menerlantarkan mereka. Saya tidak boleh melakukan kekerasan KDRT kepada pasangan saya dan anak saya. Justru karena cinta itu dicantolkan kepada zat yang maha cinta, maka dia turunnya akan berubah menjadi cinta yang merahmati, yang menyayangi seluruh makhluknya. Sehingga itulah yang dirasakan oleh Sayyidah Rabi'ah al-Adawiyah, ulama perempuan yang menemukan metode mendekat kepada Allah melalui jalan cinta. Kalau Syekh Hasan al-Basri itu adalah ulama sufi yang menekankan metode mendekat kepada Allah itu dengan khauf dan roja, rasa takut dan harap-harap. Dengan metode khauf roja, seseorang hamba akan bisa mendekat kepada Allah. Rabi'ah al-Adawiyah adalah ulama perempuan yang menemukan metode bahwa yang paling cepat untuk bisa dekat kepada Allah adalah dengan cinta. Mencintai Allah dengan totalitas. Ketika Rabi'ah al-Adawiyah sangat mencintai Allah, melebihi apapun, bahkan melebihi mencinta pada dirinya, akhirnya Rabi'ah al-Adawiyah itu bisa mencintai seluruh makhluknya Allah, bahkan sampai iblis.
Terkenal sekali makolahnya Rabi' Adawiyah ya. Untuk apa saya benci iblis? Iblis itu tidak bisa memudoroti, tidak bisa memberikan dampak apa-apa, karena semuanya itu tidak akan terjadi kalau tidak atas izin Allah. Iblis itu tidak berdaya apa-apa. Mau bisi apa, mau mempengaruhi apa? Kalau kita memang sudah cinta kepada Allah, kita nggak cinta sama nafsu, kita nggak cinta pada makhluk, iblis tidak akan berkutik apa-apa. Nggak ada alasan saya benci pada iblis. Bahkan iblis itu juga ciptaan Allah. Tidak bisa disebut dengan cinta kalau orang itu tidak mencintai apa yang dicintai orang yang dicintainya. Kalau panjenengan cinta pada istri, Pak, yang dicintai istri itu panjenengan pasti juga cinta. Bojone hobi tenis ngono ya. Dek iku melok-melok seneng tenis. Bojone seneng nyanyi ngono, dek akhirnya ketularan seneng nyanyi. Jadi nular, Pak. Apa namanya? Apa yang disenangi oleh yang kita cinta itu nular. Dan apa yang diciptakan oleh Allah, ya itu ada tanda cinta bagi seorang pecinta sejati seperti Rabi'ah al-Adawiyah itu. Sehingga kata Rabi'ah, saya tidak bisa mencintai ciptaan Allah, itu nggak bisa. Saking cintanya kepada Allah. Ya. Kenapa kita ini tidak bisa mengontrol? Ya, kadang-kadang kita mencintai anak itu kelebihan, kakean, sehingga terlalu memanjakan dia. Karena kita tidak mencintai Allah dengan benar. Seolah-olah menganggap anaklah yang cinta terbesar saya. Karena anak saya itu anak satu-satunya, karena anak saya itu paling pinter dan seterusnya. Akhirnya akan menjadi penderitaan, Pak. Ya. Anak itu ketika diambil oleh Allah langsung goyang jiwanya, stres. Itu ada seseorang laki-laki, Pak, jadi bapak-bapak punya anak itu 5. Punya anak 5. Nomor 2 atau nomor 3 gitu meninggal. Padahal anaknya 5. Kelihatannya biasa ya, wis nangis biasa gitu, meninggal biasa. Ketokane biasa. Ternyata semakin hari semakin kelihatan kalau orang itu tidak siap ditinggal anaknya. Awalnya itu kata-katanya ringan. Oh enggak, anak saya itu istirahat dari sakitnya. Dia masih ada di sekitar sini. Awalnya begitu, Pak. Seolah-olah mungkin awal-awal agak normal gitu ya. Lama-lama semakin menganggap anaknya itu ada. Lama-lama semakin tidak normal kata-katanya. Semakin pemikirannya, lama-lama jadi gila betulan, Pak. Gila segila-gilanya. Maksudnya ya apa ya? Ya benar-benar jadi orang gila. Sampai enggak eling 4 orang anaknya, sudah enggak ingat pada istrinya. Benar-benar meninggalkan rumah itu membambung seperti orang gila. Bahwa ternyata anak yang meninggal itu adalah anak yang paling disayang, dicintai. Itu karena menempatkan cinta kita itu salah. Tidak berangkat dari fillah. Bukan mencintai karena Allah. Tidak tahu cintanya karena apa. Mungkin karena menganggap anak adalah segala-galanya atau apa, tidak paham. Menjadi orang gila betul, sudah nggak inget sama 4 anaknya, nggak inget sama istrinya, nggak inget siapa dirinya, terus nggak inget. Betul-betul menjadi orang gelandangan, orang gila betul. Jadi mencintai selain Allah itu justru menakutkan, Pak. Serem. Mencintai yang benar itu justru mencintai Allah itu sendiri. Fa in kunta mimman yuhib
tuhibbu li ajlil kamal fal kamalu wal jamalu wal jalalu lillah. Kalau kita ini senengane mengagumi hal-hal yang sempurna, yang perfect, yang indah, yang agung, yang mulia, yang berkarisma, tidak ada yang lebih sempurna, lebih agung, lebih indah daripada Allah. Ya. Maka aneh kalau kita sebenarnya secara fitrah, ya, secara originalnya itu enggak mencintai Allah, itu aneh. Ya. Wahdahu la syarika fi syai'in wa fi dzalika wa may yaluhu ala safahati ba'dil mawjudat min makna kamalin wa yabdu 'alaiha min raunaqi jamalin. Ya. Jadi tentu sudah mengerti bahwa keagungan sifat sempurna dan indahnya kemegahan itu hanya milik Allah, tidak ada yang bisa menyekutukan. Dan apa yang ada pada sifat-sifat kesempurnaan semuanya juga ada pada Allah, tidak ada yang pada makhluk. Makhluk itu hanya sempurna dari sisi dohir, mungkin ganteng banget, cantik banget, tapi ngentutan. Ayu-ayu tapi aras-arasan adus biasanya. Wong ayu biasanya malah aras-arasan adus, yo ngentutan. Jadi gak ono kesempurnaan. Ganteng tapi blow on, ya. Gak cerdas blas ngono. Toleh pahpong ganteng padahal wonge. Ya lah ternyata pas kenal ya biasa ae ngono iki. Kadang-kadang itu segala sesuatu indah kalau belum dimiliki, Pak. Tapi kalau sudah dimiliki biasa saja. Makanya kita jangan terobsesi pada hal-hal yang tidak dimiliki. Jangan terobsesi pada apa itu, rumput tetangga lebih hijau, jangan Pak. Karena kita tahunya pas hijau. Pas waktu kering kerontang ya gak menangi. Menang ini pas hijau. Jadi segala sesuatu kayak tampak indah makhluknya. Padahal sebetulnya ya banyak cacatnya. Tapi kalau Allah tidak ada. Wa yabda'u 'alaiha min raunaqiha jamalin fa huwal mukammil wal mujammilu laha subhanahu bal huwal mujidu laha wal mukhtari'u. Ya, sebaiknya Allah itu yang mewujudkan semua yang sudah wujud. Ya. Walaula annahu an'ama 'alaiha bil ijad lakanat mafqudatan. Seandainya Allah tidak menciptakan istri kita, lalu kita mencintai siapa? Seandainya Allah juga tidak menciptakan anak-anak kita, yang menciptakan anak-anak yang lucu itu Allah. Jadi mencintai mereka karena Allah. Alhamdulillah dikasih anak yang soleh, nurut semua. Semuanya karena Allah. Akhirnya semakin mencintai anaknya, semakin mencintai Allah. Alhamdulillah anakku iku yo tetep ae bedik. Tapi sak bedik-bedik yo tetep anak. Kudu tak dakwai, kudu didakwai. Anak-anakku iku titipan saka Gusti Allah. Dene yo suatu saat tobat, alhamdulillah. Seandainya naudzubillah, seandainya anak-anakku gak ono sing tobat, kok sik pancet ae nakal sampai akhir hayatnya, ya wis lillah, wis pancen dalane ngono. Isin aku dadi kiai, anakku nakal. Lah opo isin? Nabi Nuh ae sing nabi yo anake nakal. Waktu isin bareng. Wong kabeh urip dalane dhewe-dhewe, Pak. Siapa yang mengkotak-kotak karo bapaknya baik, anaknya harus baik, bapaknya jelek, anaknya harus jelek? Siapa yang mengkotak-kotak begitu? Semua itu ada jalannya sendiri.
mencintai anak kita, mencintai istri kita harus dicantolkan kepada Allah. Mencintai mereka karena Allah. Selama istri, suami, anak-anak saya taat kepada Allah, saya pun mencintai mereka karena Allah. Kalau mereka tidak mencintai Allah, misalnya mereka ngapunten, misalnya murtad atau sampai apa, sampai nakal saking bediin, namun ya sudah, saya tetap mencintai Allah. Tidak akan saya ikut mereka, tidak akan. Jadi cantolannya adalah Allah itu sendiri. Ketika kita mencintai Allah dengan benar, itu menjadi pegangan hidup kita. Nggak akan pernah terpukul, stres terlalu dalam, enggak. Ketika anak istri kita diambil oleh Allah, ya sudah. Mereka kembali pada pemiliknya. Kita sedih, nggih. Sedihnya karena mungkin kita nggak bisa sama-sama atau ingat-ingat kenangan yang lalu. Tapi kita juga harus bergembira karena mereka sekarang lebih baik hidupnya daripada masih bertahan di dunia yang tambah ruwet ini. Ya. Mereka sekarang lebih enak ketika sudah diambil Allah. Kalau kita betul-betul mencintai mereka karena Allah, kita harusnya ikut gembira. Alhamdulillah, bapak saya sudah tenang, sudah di sana, sudah enak, sudah berkumpul dengan bapak-bapaknya, dengan ibu-ibunya, dengan kakek saya, dengan nenek saya, sudah kumpul. Aku melu seneng. Biarlah rindu saya ini nanti akan saya sampaikan melalui panjatan doa-doa. Jadi nggak apa-apa, Pak. Kita sedih karena kehilangan, iya, tapi kan dari sudut pandang Allah, dari sudut pandang yang meninggal, ya kita malah ikut gembira. Ikut gembira. Ya. Akhirnya ikhlas. Melepaskannya ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Walaula annahu an'ama 'alaiha bil ijad lakanat maqdudatan ma'dubatan walaula ma afadha min sun'ihi lakanat qabihatan masy'umatan. Ya. Andaikan keluarga kita, kerabat kita tidak diberikan Allah hidayah, pun juga akan kelihatan maksiatnya, menjadi orang yang jelek. Kita pun seperti itu. Jadi apa-apa yang menjadi faktor kita mencintai makhluk itu sebetulnya itu karena Allah menempelkan keindahannya Allah. Allah sedang menempelkan sifat-sifat baiknya Allah. Andaikan Allah cabut, kita nggak mungkin mencintai makhluk itu. Diangkat aibnya, diangkat keburukannya, nah akan kita mencintai. Semua itu kita mencintai adalah karena Allah yang menempelkan sifat yang baik. Maka jangan sampai terkecoh ya, dengan cinta yang terlalu berlebihan kepada makhluk. Wa in kunta mimman yuhibbu li ajli nawal falasta tara ihsanan. Ya, yaitu kalau seandainya diambil ya, melebur ya kebaikan-kebaikan atau yang tampak indah itu ya maka akan hilang ya kebaikan. Tapi kalau keburukan itu diambil sebaliknya, diganti dengan perilaku yang baik oleh Allah, kita akan menjadi senang. Wala tusyahidu imtinanan wala tara ikraman wala tubsiru in'aman alaika wa ala sa'ir khalqi illa wallahu ta'ala. Sehingga sampailah kita pada satu kondisi di mana batin kita ini betul-betul melihat segala kebaikan itu sumbernya dari Allah. Segala hal yang kita terima, kenikmatan, kecerdasan, ilmu, rizki yang manfaat, itu semua dari Allah.
Itu bentuk cintanya Allah. Akhirnya kita semakin cinta kepada Allah. Wa huwal mutafaddil, dan itu semua adalah anugerah. Bijami'i dzalika, dengan semua yang diberikan Allah. Bimahdil jud, kelawan melulu apa? Jud, anugerah, wal karam, dan kemuliaan Allah. Fakam min khairin qad asdahu ilaika, maka betapa banyak kebagusan itu qad asdahu, yang sudah diberikan Allah ilaika kepadamu. Wa kam nikmatin qad an'ama biha alaika, kalau kita sering dikasih orang duwe tangga loman suwe-suwe gak iso, paling tangga paling tak seneng yo siku sing paling ngekeki aku sering keteri berkat iku. Bos yang sering ngasih saya apa bonusan itu bos paling enak pokoknya. Sing paling gampangan itu paling enak, paling disenengi. Nah, Allah itu tidak henti-hentinya memberikan nikmat kepada kita. Fahuwa sayyiduka wa maulaka alladhi khalaqaka. Allah lah yang menciptakan kita, menjadi sandaran kita, pencipta kita. Sampai-sampai betapapun kita berkali-kali berbuat salah, berbuat dosa, Allah tidak pernah marah sama kita. Sudah berapa kali kita berbuat dosa, sudah berapa kali kita bermaksiat kepada Allah, tapi toh kita masih diterima oleh Allah. Bahkan Allah masih terus memberikan nikmat. Masa kayak begitu enggak layak kita jadikan Allah itu zat yang paling kita cintai. Walladzi lahu mamatuka wa mahyaka, dialah zat yang mematikan dan menghidupkan. Jangan sampai kita terjebak pada kata-kata di dalam sastra, novel atau film, aku enggak bisa hidup tanpa istri atau suamiku. Kata siapa? Putini yosik seger sehat wal afiat. Kata siapa? Kalau nggak ada orang tua kita nggak bisa hidup. Kata siapa? Ternyata saat orang tua kita pun diambil Allah, kita masih hidup. Betapa banyak anak yatim ditinggal bapaknya justru menjadi orang sukses. Betapa banyak anak yatim piatu nggak punya orang tua tapi sukses, jadi ilmuwan, jadi pengusaha. Kata siapa? Ya mungkin hidupnya tidak seperti orang lain, tidak sempurna, tidak perfect seperti orang lain, tapi kan masih hidup toh. Ya sukses juga, diberi nikmat yang banyak. Sama sekali tidak ada kaitannya hidup kita itu dengan makhluk asli nih. Maka kalau kita seperti yang dikatakan tadi di awal, cinta kita berangkatnya dari mencintai Allah, kita akan justru proporsional di dalam mencintai makhluk. Kita akan proporsional di dalam mencintai bisnis kita, proporsional dalam mencintai pekerjaan kita, mencintai lingkungan kita. Wa kam min nikmatin qad an'ama biha 'alaika fa huwa sayyiduka wa maulaka alladzi khalaqaka wa hadaka, dan yang memberikan petunjuk. Bukankah yang menuntun kita menjadi orang Islam yang baik, yang taat seperti sekarang itu juga Allah. Yang mentakdirkan kita bisa ngaji, kita punya ilmu, kita bertemu dengan orang-orang baik, itu juga Allah. Jadi betapa Allah ini menyiapkan hidup kita itu dengan sempurna sekali. Kita nggak pernah memohon ini, nggak pernah meminta itu, tapi diberi oleh Allah. Hidup kita itu lebih banyak pemberian yang tanpa permintaan loh, daripada yang kita minta. Jauh lebih banyak. Pernah kita berdoa supaya jantung ini tidak pernah berhenti? Ya Allah, panjenengan paringi jantung saya ini stabil denyutnya,
Pernah nggak berdoa begitu? Nggak pernah. Tapi Allah kasih kan. Jadi pemberian Allah itu berlimpah jauh daripada apa yang kita minta. Kalau kita minta kok tidak diberi sama Allah, ya jangan suudzon dulu. Itu caranya Allah melindungi kita, membimbing kita, mendidik kita untuk menjadi hamba. Walladzi lahu mamatuka wa mahyaka walladzi at'amaka wa saqawaka wa rabbaka wa askanaka. Allah yang mencukupi kita. Allah lah yang memberikan kita tempat tinggal. Semuanya kita pasti tidak pernah atau dulu waktu muda, waktu masih nyantri, waktu masih sekolah berdoa, ya Allah saya berikan hidup lingkungan di Gria Permata Gedangan. Pasti nggak ada. Tahu-tahu pas besar ya manggonong kene ngono. Dapat lingkungan yang enak, yang baik, relatif baik lah. Meskipun ada satu dua, ya di mana-mana tetangga pasti satu dua ada yang gudol. Tapi kan relatif baik. Ya. Relatif baik, relatif nggak banyak huru-hara, banjir juga enggak, relatif aman dari bencana. Siapa yang memberikan itu? Kita dulu enggak pernah minta ini, tapi Allah kasih. Jadi wa askanaka, Allah memberikan tempat tinggal yang baik, yang nikmat. Wa awwaka, dan juga Allah lah yang melindungi kita ketika ada sesuatu bencana dan seterusnya. Ya rul qabiha minka, mengungsikan kita dari sesuatu yang kita tahu itu jelek, ya. Ya, selamatnya kita ini tidak hidup di Timur Tengah. Di Timur Tengah itu ya banyak juga kenikmatan sih, tapi sekarang itu mencekam ya. Karena sewaktu-waktu bisa dibom sama Israel. Tidak ada daerah yang sepertinya aman gitu kayaknya. Sulit di belahan Arab itu sulit. Kecuali Mekah sama Madinah. Kalau di Jazirah Arab itu hampir semuanya daerahnya konflik. Dari dulu sudah. Dari zaman Babilonia, dari zaman Persia, dari zaman kayaknya nggak pernah damai daerah itu. Daerah Jazirah Arab itu sulit sekali. Damai sebentar, perang lagi. Damai lagi, perang lagi. Berganti negara, berganti kerajaan, perang lagi. Terus seperti kurun 100 tahun tenang itu kayaknya susah sekali di Middle East itu. Sulit. Nah, kita yang dikasih ya relatif aman, relatif lebih tenang. Bahkan ketika kita mengusir penjajah pun angka korbannya juga tidak terlalu tinggi seperti waktu Perang Dunia Kedua atau Perang Dunia Pertama. Relatif smooth, halus bangsa ini mengalami perpindahan dari masa penjajahan ke kemerdekaan. Lebih banyak jalan diplomasinya. Wa awaka qabiha, jadi kita dihindarkan dari banyak bencana, dari kekurangan, kelaparan. Fayastaruhu, dan Allah menutup, melindungi kita, memberikan satir, penghalang dari keburukan. Wa tastaghfiruhu, dan Allah lah yang mengampuni dosa-dosa kita. Fayaghfiruhu, maka Allah wa tastaghfiruhu, maka kita meminta ampun minhu, dari keburukan itu, kemaksiatan itu. Fayaghfiruhu, maka Allah mengampuni. Wa yaral jamila minka, dan lihatlah keindahan yang ada pada dirimu, diri kita. Awak dewi ku kadang gak ngerti kok iso tiba ingin yo iso. Saya juga gak ngerti dulu kalau
Kadang-kadang saya mikir, kok iso ya aku ngaji? Kok ternyata bisa ya? Dulu nggak pernah mikir. Ya Allah yang bikin bisa. Bukan siapa-siapa, bukan karena saya. Enggak. Saya enggak punya ilmu apa-apa. Enggak ada ilmunya saya itu. Nol. Makanya orang yang ngaji, orang yang berdakwah itu selalu harus baca Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Enggak punya ilmu apa-apa saya. Ya Allah yang bikin bisa. Kadang ada hal-hal di dalam diri kita itu kita nggak ngerti. Ternyata saya bisa ya. Loh, saya kok ternyata mampu untuk ini. Kok ternyata saya bisa ya beli 2 rumah misalnya panjenengan gitu. Saya dulu nggak pernah mikir bisa beli 2 rumah di perumahan lagi. Kok saya bisa punya perusahaan ini dan seterusnya. Fayuksiruhu wa yudhiruhu, dan Allah yang memperbanyak nikmat tersebut dan memunculkannya, ya, mewujudkannya. Wa tuti'uhu, dan juga memberikan kepada wa taufiqihi, dan juga pertolongan Allah pada banyak hal. Wa ma'unatihi, dan juga sama ma'unah, bantuan langsung dari Allah. Kita seringkali dalam hidup kita itu pernah lah 1, 2 atau 3 dalam keadaan serba terjepit, gak ngerti ya apa solusi ini. Iki ya apa, menyelesaikan dari mana, siapa yang harus menyelesaikan. Tiba-tiba masalah itu keluar dengan sendiri, solusinya keluar. Itu disebut ma'unah, itu begitu. Gak ngerti harus beli ini, harus wajib tuku tanah sekian, 0,5 hektar atau berapa karena untuk ini. Tiba-tiba uangnya didatangkan Allah, kebeli juga akhirnya. Ya iso ya, tiba ngono iku ya, ya iso. Kadang-kadang kita terjepit, gak ngerti lu harus nyari kemana. Allah itu mendatangkan solusinya seketika, Pak. Itu ma'unah. Ya. Fayunawwihu bismika. Maka baguskanlah ya nama Allah itu dengan asma'mu fil ghuyub, di dalam alam yang gaib. Wa yakdifu ta'dhimaka, dan juga melemparkan, ya, artinya menganugerahkan keagunganmu. Wa hubbaka, dan juga rasa cinta fi qulubi, di dalam hati. Wa ta'sihi, dan maksiat kita kepada Allah itu kadang-kadang bertarung, ya, di dalam hati. Binikmatihi, dengan nikmatnya Allah. Kadang-kadang pertarungan itu akhirnya diberikan pertolongan antara iman dengan kemaksiatan, kemunafikan. Itu kadang-kadang bertarung. Yang memenangkan siapa? Ya Allah. Ada namanya junudul qalbi, ada tentaranya Allah di dalam hati. Tentara Allah itu berbentuk malaikat yang dimasukkan di dalam hati, berupa nur, cahaya. Sehingga kita ini kalau kadang-kadang tarung mau berangkat ke masjid apa enggak ya, ngaji apa enggak ya. Kalau pertarungan di dalam hati itu kita kalah, Pak, tanpa pertolongan Allah, enggak habis. Ngaji mek ngono-ngono ae. Wis pancet kat piye ngono. Kiai ini sapa ustaz apa pancet. Nek gak temae sabar, syukur, takwa, wis ngono-ngono ae. Tapi karena pertarungan di dalam hati kita itu dimenangkan oleh Allah. Ada junudul qalbi, ada tentara-tentara hati dari Allah yang kita nggak bisa lihat. Ya. Akhirnya kita bisa berangkat, kita bisa melangkahkan kaki kita berangkat ke masjid. Fala yamna'uhu wujudul isyan, sehingga
kadang-kadang juga Allah kalau menang di maksiat ya Allah tidak akan menghalang-halangi, akhirnya kita jatuh kepada maksiat. Kadang-kadang pertarungan itu ya. An ifadatil ihsan, saking oleh ngeleburake kebagusan. Fa kaifa yambagi laka an tuhibba ghairar rahim, maka bagaimanakah dengan kenyataan yang seperti itu tadi kita masih bisa mencintai selain Allah yang Maha Pengasih. Hada al-ilahil karim, inilah Tuhan yang maha mulia. Am kaifa yahsunu minka, maka apakah bagaimanakah tidak baik kepada engkau anta siyahada rabbir rahim, kita masih terus bermaksiat kepada Allah. Tidakkah cukup melihat itu semua? Wa'lam anna asral mahabbah wallahu alam bissawab. Insyaallah nanti masih lanjut tentang mahabbah kepada Allah di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan ya sedikit refleksi kita malam ini ya tentang cintanya Allah kepada kita, membangkitkan rasa cinta kita kepada Allah sehingga kita semakin dominan ya rasa cinta itu kepada Allah. Syukur-syukur nanti betul-betul totalitas hati kita mencintai Allah semata-mata. Justru kalau kita mencintai Allah dengan totalitas, kita bisa mencintai selain Allah itu dengan benar. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.